Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi chapter 7 yaitu cash flow analysis. Halo. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Sparta SEAK MECA dan teman-teman yang kami banggakan. 60. Perkenalkan, saya Ridman Givar Widakdo dengan NIM 2021 Univerbo yang lama 11111014. pertama kali main Valo. Saya Ramadhan Putra dengan Sebut NIM sebut. 2021 1111021. Saya Muhammad Irfan dengan NIM 2021 1111036. Next. Saya Bray Maraka dengan NIM 210502188. Saya Berry Dayat. Laporan arus kas relevansi uang tunai. Uang tunai adalah aset yang paling liquid. Uang tunai adalah aset paling liquid dan memberikan perusahaan likuiditas dan fleksibilitas. Ini merupakan awal dan akhir dari siklus operasional sebuah perusahaan. Muter. Kegiatan operasional perusahaan melibatkan konversi uang tunai menjadi berbagai aset seperti inventaris yang digunakan untuk menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Siklus operasional selesai ketika proses pengumpulan mengembalikan uang tunai ke perusahaan, Nggak tahu sih. memungkinkan dimulai siklus operasional baru. Uang tunai menawarkan likuiditas dan fleksibilitas, lalu baik di awal dan di akhir siklus operasi suatu perusahaan. Kontras akuntansi akrual dan akuntansi berbasis tunai. Arus kas bersih sebagai ukuran akhir profitabilitas. Dan kedua, analisis arus kas membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Next. Selanjutnya, laporan arus kas SCF membantu menjawab pertanyaan seperti berapa banyak uang tunai yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi, pengeluaran apa yang dilakukan dengan uang tunai dan operasi, bagaimana dividen dibayarkan ketika menghadapi kerugian operasional, apa sumber uang tunai untuk membayar utang, bagaimana peningkatan investasi dibiayai, apa sumber kas untuk aset tetap baru, mengapa uang tunai lebih rendah ketika pendapatan meningkat, lalu apa gunanya uang tunai yang diterima dari pembiayaan baru. Informasi yang berguna namun tidak lengkap mengenai sumber daya dan penggunaan uang tunai dapat diperoleh dari neraca perbandingan dan laporan laba rugi. Namun, gambaran komprehensif mengenai arus kas diperoleh dari laporan arus kas atau SCF. Pernyataan ini penting untuk analisis dan memberikan informasi yang membantu pengguna menjawab pertanyaan. Seperti yang tadi. Next. Selanjutnya, laporan arus kas pelaporan berdasarkan kegiatan. SCF melaporkan penerimaan kas dan pembayaran tunai berdasarkan aktivitas operasi dan pendanaan dan investasi. Lalu aktivitas operasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan suatu perusahaan. Laporan arus kas melaporkan penerimaan dan pembiayaan uang tunai dari kegiatan operasional, pendanaan dan investasi, kegiatan bisnis utama sebuah perusahaan. Kegiatan operasional adalah kegiatan yang terkait dengan pendapatan perusahaan. Selain kegiatan pendapatan dan biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi, kegiatan ini mencakup aliran masuk dan keluar bersih uang tunai yang berasal dari kegiatan operasional seperti memberikan kredit pada pelanggan, berinvestasi dalam persediaan, dan memperoleh kredit dari pemasok. Kegiatan operasional terkait dengan item laporan laba rugi dengan sedikit pengecualian, dan item neraca yang berkaitan dengan operasi, biasanya akun modal kerja, seperti piutang, persediaan prepayment, kewajiban dan biaya yang belum dibayar, serta kegiatan investasi. Next. Laporan berdasarkan kegiatan. Ada aktivitas investasi, adalah cara untuk mengakuisisi dan mengalihkan aset dan kas. Kegiatan ini melibatkan aset yang diharapkan menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, Aku lagi ngerik seperti PPT. pembelian dan penjualan aset tetap dan investasi dalam sekuritas. Mereka juga mencakup pemberian pinjaman dan pengumpulan pokok dari pinjaman tersebut. Hah? Yang kedua ada kegiatan pembiayaan.
adalah cara untuk menyumbangkan, menarik, dan melayani dana untuk mendukung kegiatan bisnis. Ini mencakup peminjaman dan pelunasan dana dengan obligasi dan peminjaman lainnya. Juga termasuk sumbangan dan penarikan oleh pemilik serta pengembalian mereka atau dividen dari investasi. Next. Ini merupakan contoh pelaporan berdasarkan kegiatan. Ada yang operating cash flow and net income deal, lalu investing financing cash outflow deal. Next. Menyusun laporan arus kas ada dua metode. Yang pertama ada metode langsung dan tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu laba bersih disesuaikan dengan item pendapatan, non-kas dan akuntansi untuk menghasilkan arus kas dari operasional. Keuntungan dari metode ini mengungkapkan rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasional. Laba bersih disesuaikan dengan pos pendapatan, beban, non-tunai, dan akrual untuk masukkan arus kas dari operasi. Lalu yang kedua, metode langsung disediakan selanjutnya untuk perbandingan. Metode ini menyesuaikan setiap item pendapatan untuk akruansi. Terkaitnya dengan argumennya, memberikan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas operasional atau arus keluar. Format untuk menghitung arus kas bersih yang disediakan oleh kegiatan investasi dan pendanaan sama untuk kedua metode. Hanya penyusunan arus kas bersih dari operasional yang berbeda. Next. Penyusunan SCF metode tidak langsung. Pertimbangkan dulu kas bersih dari operasional. Titik awal laporan arus kas adalah laba bersih. Yang pertama-tama kami sesuaikan beban penyusutan dan amortisasi non-kas. Untuk memahami tambahan ini lebih baik, pertimbangan arus kas keluar terjadi ketika aset berwujud dan tidak berwujud dibeli. Proses amortisasi kemudian mengalokasikan biaya tersebut selama masa mereka mencocokkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan entry akuntansi. Next. Laporan arus kas menekankan pergerakan uang tunai memerlukan pengecualian biaya non-kas yang tercakup dalam perhitungan laba bersih. Oleh karena itu, penyesuaian biaya depresiasi dan amortisasi memasukkan biaya-biaya ini tidak meningkatkan arus kas operasional. Sebaliknya, itu hanya menghilangkan biaya yang dikurangkan dalam perhitungan laba bersih. Next. Pendapatan versus arus kas. Contoh. Pada periode penjualan, laba bersih meningkat sebesar $100, namun tidak ada uang tunai yang dihasilkan karena piutang belum dikumpulkan. Pada saat ini, laporan arus kas mencatat laba bersih sebesar $100, tapi arus kas bersih dari operasional dilaporkan sebagai $0. Pengurangan piutang dagang telah menghasilkan arus kas masuk sebesar $100 dan oleh karena itu dilaporkan sebagai jumlah positif dalam laporan arus kas. Next. Setelah laba bersih disesuaikan dengan biaya depresiasi dan amortisasi serta keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, langkah terakhir dalam penyusunan laporan arus kas dari operasional adalah memeriksa perubahan dalam aset liabilitas lancar dan menggunakan matriks yang disajikan di atas. Mencerminkan perubahan tersebut sebagai arus kas masuk atau keluar, dikodekan sebagai jumlah positif atau negatif. Next akan dibacakan oleh Rama. Selanjutnya, paparan berikut ini terdapat dua gambar pernyataan laporan keuangan. Yang pertama merupakan laporan keuangan yang memaparkan komparasi neraca keuangan antara tahun 1 dengan tahun 2. Sedangkan pada gambar laporan kedua merupakan laporan laba rugi dari Gold Corporation untuk tahun kedua. Sales sebesar 660 dikurangi dengan COGS sebesar 363.000 mendapatkan gross profit pada angka 297.000 lalu dikurangi dengan pengeluaran operasi sebesar 183.000, depresiasi dan amortisasi sebesar 35.000. Terakhir ditambah dengan pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset sebesar 5.000. Sehingga net income yang didapat yaitu sebesar 84.000.
Yang pertama, sebuah perusahaan membeli truk sepanjang tahun dengan harga 30.000 dibiayai penuh oleh pabrikan. Yang kedua, truk dengan harga pokok 10.000 dan nilai buku bersih sebesar 2.000 dijual sepanjang tahun dengan harga 7.000. Tidak ada penjualan aset yang dapat disusutkan lainnya. Yang ketiga, dividen yang dibayarkan selama 2 tahun sebesar 51.000. Adapun langkah-langkah dalam menyusun pernyataan laporan arus kas, yaitu mulailah dengan pendapatan bersih. Yang kedua, sesuaikan pendapatan bersih untuk pengeluaran dan keuntungan non-tunai. Yang ketiga, mengakui arus kas masuk atau arus keluar dari perubahan aset dan liabilitas lancar. Yang keempat, jumlah untuk menghasilkan arus kas bersih dari operasi. Yang kelima, perubahan aset jangka panjang menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Yang keenam, perubahan akun liabilitas dan ekuitas jangka panjang menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Yang ketujuh, jumlahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk menghasilkan perubahan bersih kas. Yang ke-8, tambahkan perubahan bersih ke saldo kas awal untuk menghasilkan kas akhir. Perubahan dalam aset dan kewajiban lancar tercermin dari arus kas masuk atau arus kas keluar menggunakan matriks yang disajikan di atas. Gould menyadari arus kas bersih dari operasional sebesar 113.000 pada tahun kedua. Dimulai dengan saldo 350.000, harta tetap berwujud dikurangi dengan biaya aset yang dijual. Pembelian bersih kemudian dapat disimpulkan sebagai jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo akhir 440.000 dari kenaikan 100.000 dalam harta tetap berwujud atau PPE. Hanya 70.000 yang dibayarkan tunai karena sisanya dibiayai oleh pabrikan. Oleh karena itu, pembayaran tunai sebesar 70.000 muncul sebagai pembelian dalam laporan arus kas. Pembelian peralatan sebesar 30.000 merupakan aktivitas investasi dan pendanaan non-kas dan tidak tercermin dalam bagian inti laporan arus kas. Sebaliknya, itu diacu dalam catatan penjelasan. Keuntungan penjualan sebesar 5.000 dikurangi dari laba bersih untuk menghapuskannya dari bagian operasional dan hasil kas tunai sebesar 7.000 dilaporkan dalam bagian investasi laporan arus kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan aliran kas bersih keluar sebesar 63.000. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan perubahan dalam akun kewajiban, jangka panjang, dan ekuitas. Di sini pembayaran hipotek sebesar 150.000, penerbitan saham preferen sebesar 175.000, dan pembayaran dividen 51.000 termasuk. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan arus kas bersih keluar sebesar 26.000. Perubahan bersih dalam kas sama dengan jumlah arus kas bersih dari operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas juga menyediakan catatan penjelasan yang menjelaskan segala aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Dalam contoh kami, ini termasuk pembelian truk yang dibiayai oleh pabrikan. Topik khusus dalam laporan arus kas. Investasi mode ekuitas. Investor mencatat sebagai pendapatan persentase bunganya atas pendapatan perusahaan investi dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Porsi pendapatan yang tidak didistribusikan merupakan pendapatan non-tunai dan harus dikeluarkan dari SCF. Yang kedua, akuisisi perusahaan dengan saham. Akuisisi tersebut bersifat non-tunai. Perubahan akun neraca yang mencerminkan perusahaan yang diakuisisi tidak akan sama dengan arus kas atau arus keluar yang dilaporkan di SCF. Yang pertama ada biaya manfaat pasca pensiun. Kelebihan beban manfaat pasca pensiun bersih atas manfaat tunai yang dibayarkan harus ditambahkan ke dalam
laba bersih dalam menghitung uang kas bersih dari operasi. Yang kedua, sekuritisasi piutang. Perusahaan mencatat pengurangan piutang sebagai peningkatan arus kas dari operasi karena hal tersebut berkaitan dengan aset lancar. Para analis harus mempertanyakan apakah hal tersebut benar menunjukkan peningkatan kinerja operasional atau pinjaman terselubung. Dalam arus kas terdapat metode langsung atau arus masuk keluar. Dalam arus kas metode langsung melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas terkait dengan operasi. Pada dasarnya menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Yang pertama, melaporkan jumlah total arus kas dan keluar perusahaan dari aktivitas operasi. Yang kedua, lebih disukai oleh analisis dan kreditor. Yang ketiga, biaya implementasi. Yang keempat, ketika perusahaan melaporkan dengan menggunakan metode langsung, mereka harus mengungkapkan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari operasi. Dengan menggunakan nilai-nilai dari Gould Corporation, kita memulai dengan memecah laba bersih 84.000 menjadi total pendapatan 160.000 dan total biaya 576.000. Selanjutnya, penyesuaian konversi kita diterapkan pada kategori pendapatan atau biaya yang relevan. Dari penyesuaian ini, kita melaporkan format langsung arus kas dari operasional Gould Corporation, keuntungan dari penjualan atau yang dipindahkan ke aktivitas investasi, dihilangkan dari presentasi metode langsung. Dalam mengimplementasi analisis arus kas, terdapat keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam laporan arus kas saat ini antara lain, yang pertama, praktiknya tidak memerlukan pengungkapan terpisah atas arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasional. Yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang keempat, penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak atau bukan setelah pajak atas penjualan tanaman atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis kami terhadap aktivitas operasi dan investasi. Ini merupakan contoh dari perbandingan antara operating cash flow dan net income yang terjadi pada perusahaan-perusahaan. Kami menyadari bahwa fungsi laporan laba rugi adalah untuk mengukur profitabilitas perusahaan selama suatu periode. Laporan laba rugi mencatat pendapatan ketika diperoleh dan biaya ketika terjadi. Tidak ada laporan lain yang mengukur profitabilitas dengan cara ini. Namun, laporan laba rugi tidak menunjukkan kepada kita tentang timing dari arus kas masuk dan keluar, maupun efek operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia untuk kita dalam laporan arus kas yang ditunjukkan secara terpisah untuk aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Irfan Daulay. Selanjutnya, menafsirkan arus kas dan laba bersih. Laporan laba rugi mencatat pendapatan pada saat diperoleh dan beban pada saat terjadinya. Laporan ini tidak menunjukkan waktu arus kas masuk dan keluar maupun pengaruh operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia di SCF. Kedua, arus kas dari operasi CFO memiliki pandangan yang lebih luas tentang aktivitas operasi daripada laba bersih. Ini bukan ukuran profitabilitas. Catatan ukuran bersih baik laba bersih atau arus kas dari operasi mempunyai kegunaan yang terbatas. Kuncinya adalah informasi tentang komponen-komponen pengukuran bersih ini. Next.
Akrual akuntansi yang menentukan laba bersih bergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan penilaian. Catatan CFO secara efektif berfungsi sebagai pemeriksa laba bersih, namun bukan pengganti laba bersih. CFO mengecualikan unsur pendapatan dan beban yang saat ini tidak mempengaruhi kas. Next. Selanjutnya ada analisis arus kas. Analisis arus kas adalah proses memeriksa arus kas dan keluar dari bisnis untuk menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Analisis arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, hingga kemampuan untuk memengaruhi jumlah dan waktu arus kas. Ada 3 jenis arus kas. Yang pertama ada analisis arus kas operasi yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya. Ada arus kas investasi yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas investasinya. Ada analisis arus kas pendanaan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas pendanaannya. Arus kas pendanaan dihitung dengan mengurangi pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan dari pendapatan kas dari aktivitas pendanaan. Adapun manfaat analisis arus kas yang pertama untuk membantu untuk memahami kesehatan dalam kesehatan keuangan ya. Kedua, membantu perusahaan untuk membuat keputusan keuangan. Dan 3, membantu perusahaan untuk menarik investor dan kreditur. Dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan uang tunai, analis harus fokus pada pertanyaan seperti apakah penggantian aset dibiayai dari dana internal atau eksternal, apa saja sumber pembiayaan ekspansi dan akuisisi bisnis, apakah perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal, apa tuntutan dan peluang investasi perusahaan, apa saja persyaratan dan pembiayaannya, dan terakhir apa kebijakan manajerial sangat sensitif terhadap arus kas. Next. Di next ya. Selanjutnya ada kesimpulan dari analisis arus kas. Kesimpulan dari analisis arus kas antara lain di mana yang pertama, di mana manajemen menyerahkan sumber dayanya. Kedua, di mana hal itu mengurangi investasi. 3, dari mana tambahan uang tunai berasal. 4, di mana tuntutan terhadap perusahaan dikurangi. 5, disposisi pendapatan dan investasi arus kas diskresioner. Yang terakhir, ukuran, komposisi, dan pola dan stabilitas arus kas operasi. Next. Selanjutnya ada pengukuran arus kas alternatif. Pendapatan bersih ditambah depresiasi dan amortisasi. EBITDA atau laba bersih, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Pengukuran kas alternatif adalah metode untuk mengukur arus kas yang berbeda dari metode yang digunakan dalam laporan arus kas standar. Pengukuran kas alternatif dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti untuk menyesuaikan arus kas untuk faktor-faktor yang tidak relevan dengan kinerja keuangan perusahaan seperti inflasi atau perubahan nilai tukar,
Dua, untuk membandingkan arus kas dari perusahaan yang berbeda yang menggunakan metode akuntansi yang berbeda. Dan tiga, untuk mengevaluasi dampak perubahan kebijakan akuntansi atau transaksi tertentu terhadap arus kas perusahaan. Next. Masalah dengan EBITDA. Penggunaan aset jangka panjang yang dapat disusutkan merupakan pengeluaran nyata yang tidak boleh diabaikan. Penambahan kembali beban penyusutan tidak menghasilkan uang tunai. Ini hanya menghilangkan biaya non-tunai dari laba bersih seperti yang dibahas di atas. Kas diperoleh melalui aktivitas operasi dan pendanaan, bukan melalui penyusutan. Laba bersih ditambah penyusutan mengabaikan perubahan akun modal kerja yang merupakan sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun perubahan akun modal kerja seringkali mencakup sebagian besar arus kas dari aktivitas operasi. Next. Selanjutnya ada kondisi perusahaan dan perekonomian. Meskipun perusahaan yang berhasil dan yang gagal dapat mengalami masalah arus kas dari operasinya, alasannya sangat berbeda. Kita harus menafsirkan perubahan dalam item modal kerja operasi dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi. Kondisi inflasi menambah beban keuangan perusahaan dan tantangan untuk analisis. Next. Selanjutnya ada arus kas bebas. Definisi lain yang banyak digunakan itu FCF sama dengan lopat min perubahan NOA. Laba bersih. Next. Arus kas bebas adalah ukuran kinerja keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk membayar dividen, berinvestasi dalam pertumbuhan, atau membayar utang. FCF dihitung dengan mengurangi pengeluaran modal dari arus kas operasi. FCF yang positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak kas dari aktivitas operasionalnya daripada yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan. FCF yang positif dapat digunakan untuk membayar dividen, berinvestasi dalam pertumbuhan, atau membayar hutang. FCF yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan lebih banyak kas dari aktivitas operasionalnya daripada yang dihasilkannya. FCF yang negatif dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti investasi yang besar dalam pertumbuhan, penurunan penjualan, atau peningkatan biaya. Arus kas bebas adalah ukuran kinerja keuangan yang penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Next. SCF berguna arus kas sebagai validator. SCF berguna dalam mengidentifikasi hasil atau harapan operasi yang menyesat atau salah. SCF memberi petunjuk penting tentang kelayakan pembiayaan belanja modal, sumber kas dalam pembiayaan ekspansi, ketergantungan pada pendanaan eksternal, kebijakan dividen di masa depan, kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran hutang, fleksibilitas finansial terhadap kebutuhan atau peluang yang tidak terduga, praktik manajemen keuangan, dan terakhir kualitas pendapatan. Next. Rasio arus kas khusus. Rasio kecukupan arus kas, ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi biaya
menutupi belanja modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Jumlah uang tunai 3 tahun dari operasi dibagi penjumlah pengeluaran 3 tahun, penambahan inventaris, dan dividen tunai. Selanjutnya rasio investasi kembali kas, ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan investasikan kembali di perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Siklus operasional selesai ketika proses pengumpulan mengembalikan uang tunai ke perusahaan, Nggak tahu sih. memungkinkan dimulai siklus operasional baru. Season bro, Uang tunai udah enak. menawarkan likuiditas dan fleksibilitas, lalu baik di awal dan di akhir siklus operasi suatu perusahaan. Kontras akuntansi akrual dan akuntansi berbasis tunai. Bego be. Dek, maksud gue. Arus kas bersih sebagai ukuran akhir profitabilitas. Dan kedua, analisis arus kas membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Next. Selanjutnya, laporan arus kas SCF membantu menjawab pertanyaan seperti berapa banyak uang tunai yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi, pengeluaran apa yang dilakukan dengan uang tunai dan operasi, bagaimana dividen dibayarkan ketika menghadapi kerugian operasional, apa sumber uang tunai untuk membayar utang, bagaimana peningkatan investasi dibiayai, apa sumber kas untuk aset tetap baru, mengapa uang tunai lebih rendah ketika pendapatan meningkat, lalu apa gunanya uang tunai yang diterima dari pembiayaan baru. Informasi yang berguna namun tidak lengkap mengenai sumber daya dan penggunaan uang tunai dapat diperoleh dari neraca perbandingan dan laporan laba rugi. Namun, gambaran komprehensif mengenai arus kas diperoleh dari laporan arus kas atau SCF. Pernyataan ini penting untuk analisis dan memberikan informasi yang membantu pengguna menjawab pertanyaan. Seperti yang tadi. Next. Selanjutnya, laporan arus kas, pelaporan berdasarkan kegiatan. SCF melaporkan penerimaan kas dan pembayaran tunai berdasarkan aktivitas operasi dan pendanaan dan investasi. Lalu aktivitas operasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan suatu perusahaan. Laporan arus kas melaporkan penerimaan dan pembayaran uang tunai dari kegiatan operasional, pendanaan dan investasi, kegiatan bisnis utama sebuah perusahaan. Kegiatan operasional adalah kegiatan yang terkait dengan pendapatan perusahaan. Selain kegiatan pendapatan dan biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi, kegiatan ini mencakup aliran masuk dan keluar bersih uang tunai yang berasal dari kegiatan operasional seperti memberikan kredit pada pelanggan, berinvestasi dalam persediaan, dan memperoleh kredit dari pemasok. Kegiatan operasional terkait dengan item laporan laba rugi dengan sedikit pengecualian, dan item neraca yang berkaitan dengan operasi, biasanya akun modal kerja, seperti piutang, persediaan prepayment, kewajiban dan biaya yang belum dibayar, serta kegiatan investasi. Next. Lucu nah. Apalagi jadi kunci nih. Kunci. Laporan berdasarkan kegiatan. Ada aktivitas investasi, adalah cara untuk mengakuisisi dan mengalihkan aset dan kas. Kegiatan ini melibatkan aset yang diharapkan menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, seperti pembelian dan penjualan aset tetap dan investasi dalam sekuritas. Mereka juga mencakup pemberian pinjaman dan pengumpulan pokok dari pinjaman tersebut. Yang kedua, ada kegiatan pembiayaan. Adalah cara untuk menyumbangkan, menarik, dan melayani dana untuk mendukung kegiatan bisnis. Ini mencakup peminjaman dan pelunasan dana dengan obligasi dan peminjaman lainnya. Juga termasuk sumbangan dan penarikan oleh pemilik serta pengembalian mereka atau dividen dari investasi. Next. Ini merupakan contoh pelaporan berdasarkan kegiatan. Ada yang operating cash flow and net income deal, lalu investing financing cash outflow deal. Next. Menyusun laporan arus kas ada dua metode. Yang pertama ada metode langsung dan tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu laba bersih disesuaikan dengan item pendapatan non kas dan
akuntansi untuk menghasilkan arus kas dari operasional. Keuntungan dari metode ini mengungkapkan rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasional. Laba bersih disesuaikan dengan pos pendapatan, beban, non-tunai, dan akrual untuk memasukkan arus kas dari operasi. Lalu yang kedua, metode langsung disediakan selanjutnya untuk perbandingan. Metode ini menyesuaikan setiap item pendapatan untuk akruansi. Terkaitnya dengan argumennya, memberikan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas operasional atau arus keluar. Format untuk menghitung arus kas bersih yang disediakan oleh kegiatan investasi dan pendanaan sama untuk kedua metode. Hanya penyusunan arus kas bersih dari operasional yang berbeda. Next. No, I tried, bro. I tried. Penyusunan SCF metode tidak langsung. Pertimbangkan dulu kas bersih dari operasional. Titik awal laporan arus kas adalah laba bersih. Yang pertama-tama kami sesuaikan beban penyusutan dan amortisasi non-kas. Untuk memahami tambahan ini lebih baik, pertimbangan arus kas keluar terjadi ketika aset berwujud dan tidak berwujud dibeli. Proses amortisasi kemudian mengalokasikan biaya tersebut selama masa mereka mencocokkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan entry akuntansi. Next. Keren belum kayak di Indo ya. Laporan arus kas menekankan pergerakan uang tunai memerlukan pengecualian biaya non-kas yang tercakup dalam perhitungan laba bersih. Oleh karena itu, penyesuaian biaya depresiasi dan amortisasi memasukkan biaya-biaya ini tidak meningkatkan arus kas operasional. Sebaliknya, itu hanya menghilangkan biaya yang dikurangkan dalam perhitungan laba bersih. Next. Pendapatan versus arus kas. Contoh. Pada periode penjualan, laba bersih meningkat sebesar $100, namun tidak ada uang tunai yang dihasilkan karena piutang belum dikumpulkan. Pada saat ini, laporan arus kas mencatat laba bersih sebesar $100, tapi arus kas bersih dari operasional dilaporkan sebagai $0. Pengurangan piutang dagang telah menghasilkan arus kas masuk sebesar $100 dan oleh karena itu dilaporkan sebagai jumlah positif dalam laporan arus kas. Next. Setelah laba bersih disesuaikan dengan biaya depresiasi dan amortisasi serta keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, langkah terakhir dalam penyusunan laporan arus kas dari operasional adalah memeriksa perubahan dalam aset liabilitas lancar dan menggunakan matriks yang disajikan di atas. Mencerminkan perubahan tersebut sebagai arus kas masuk atau keluar, dikodekan sebagai jumlah positif atau negatif. Next akan dibacakan oleh Rama. Selanjutnya, paparan berikut ini terdapat dua gambar pernyataan laporan keuangan. Yang pertama merupakan laporan keuangan yang memaparkan komparasi neraca keuangan antara tahun 1 dengan tahun 2. Sedangkan pada gambar laporan kedua merupakan laporan laba rugi dari Gold Corporation untuk tahun kedua. Sales sebesar 660 dikurangi dengan COGS sebesar 363.000 mendapatkan gross profit pada angka 297.000 lalu dikurangi dengan pengeluaran operasi sebesar 183.000, depresiasi dan amortisasi sebesar 35.000. Terakhir ditambah dengan pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset sebesar 5.000. Sehingga net income yang didapat yaitu sebesar 84.000. Yang pertama, sebuah perusahaan membeli truk sepanjang tahun dengan harga 30.000 dibiayai penuh oleh pabrikan. Yang kedua, truk dengan harga pokok 10.000 dan nilai buku bersih sebesar 2.000 dijual sepanjang tahun dengan harga 7.000. Tidak ada penjualan aset yang dapat disusutkan lainnya. Yang ketiga, dividen yang dibayarkan selama 2 tahun sebesar 51.000. Adapun langkah-langkah dalam menyusun pernyataan laporan arus kas yaitu mulailah dengan pendapatan bersih. Yang kedua, sesuaikan pendapatan bersih untuk pengeluaran dan keuntungan non-tunai.
Yang ketiga, mengakui arus kas masuk atau arus keluar dari perubahan aset dan liabilitas lancar. Yang keempat, jumlah untuk menghasilkan arus kas bersih dari operasi. Yang kelima, perubahan aset jangka panjang menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Yang keenam, perubahan akun liabilitas dan ekuitas jangka panjang menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Yang ketujuh, jumlahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk menghasilkan perubahan bersih kas. Yang ke-8, tambahkan perubahan bersih ke saldo kas awal untuk menghasilkan kas akhir. Perubahan dalam aset dan kewajiban lancar tercermin dari arus kas masuk atau arus kas keluar menggunakan matriks yang disajikan di atas. Gould menyadari arus kas bersih dari operasional sebesar 113.000 pada tahun kedua. Dimulai dengan saldo 350.000, harta tetap berwujud dikurangi dengan biaya aset yang dijual. Pembelian bersih kemudian dapat disimpulkan sebagai jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo akhir 440.000 dari kenaikan 100.000 dalam harta tetap berwujud atau PPE. Hanya 70.000 yang dibayarkan tunai karena sisanya dibiayai oleh pabrikan. Oleh karena itu, pembayaran tunai sebesar 70.000 muncul sebagai pembelian dalam laporan arus kas. Pembelian peralatan sebesar 30.000 merupakan aktivitas investasi dan pendanaan non-kas dan tidak tercermin dalam bagian inti laporan arus kas. Sebaliknya, itu diacu dalam catatan penjelasan. Keuntungan penjualan sebesar 5.000 dikurangi dari laba bersih untuk menghapuskannya dari bagian operasional dan hasil kas tunai sebesar 7.000 dilaporkan dalam bagian investasi laporan arus kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan aliran kas bersih keluar sebesar 63.000. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan perubahan dalam akun kewajiban, jangka panjang, dan ekuitas. Di sini pembayaran hipotek sebesar 150.000, penerbitan saham preferen sebesar 175.000, dan pembayaran dividen 51.000 termasuk. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan arus kas bersih keluar sebesar 26.000. Perubahan bersih dalam kas sama dengan jumlah arus kas bersih dari operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas juga menyediakan catatan penjelasan yang menjelaskan segala aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Dalam contoh kami, ini termasuk pembelian truk yang dibiayai oleh pabrikan. Topik khusus dalam laporan arus kas. Investasi mode ekuitas. Investor mencatat sebagai pendapatan persentase bunganya atas pendapatan perusahaan investi dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Porsi pendapatan yang tidak didistribusikan merupakan pendapatan non-tunai dan harus dikeluarkan dari SCF. Yang kedua, akuisisi perusahaan dengan saham. Akuisisi tersebut bersifat non-tunai. Perubahan akun neraca yang mencerminkan perusahaan yang diakuisisi tidak akan sama dengan arus kas atau arus keluar yang dilaporkan di SCF. Yang pertama ada biaya manfaat pasca pensiun. Kelebihan beban manfaat pasca pensiun bersih atas manfaat tunai yang dibayarkan harus ditambahkan ke dalam laba bersih dalam menghitung uang kas bersih dari operasi. Yang kedua, sekuritisasi piutang. Perusahaan mencatat pengurangan piutang sebagai peningkatan arus kas dari operasi karena hal tersebut berkaitan dengan aset lancar. Para analis harus mempertanyakan apakah hal tersebut benar menunjukkan peningkatan kinerja operasional atau pinjaman terselubung. Dalam arus kas terdapat metode langsung atau arus masuk keluar. Dalam arus kas metode langsung melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas terkait dengan operasi.
pada dasarnya menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Yang pertama, melaporkan jumlah total arus kas dan keluar perusahaan dari aktivitas operasi. Yang kedua, lebih disukai oleh analisis dan kreditor. Yang ketiga, biaya implementasi. Yang keempat, ketika perusahaan melaporkan dengan menggunakan metode langsung, mereka harus mengungkapkan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari operasi. Dengan menggunakan nilai-nilai dari Gould Corporation, kita memulai dengan memecah laba bersih 84.000 menjadi total pendapatan 490.000 dan total biaya 576.000. Selanjutnya, penyesuaian konversi kita diterapkan pada kategori pendapatan atau biaya yang relevan. Dari penyesuaian ini, kita melaporkan format langsung arus kas dari operasional Gould Corporation, keuntungan dari penjualan atau yang dipindahkan ke aktivitas investasi, dihilangkan dari presentasi metode langsung. Dalam mengimplementasi analisis arus kas, terdapat keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam laporan arus kas saat ini antara lain, yang pertama, praktiknya tidak memerlukan pengungkapan terpisah atas arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasional. Yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang keempat, penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak atau bukan setelah pajak atas penjualan tanaman atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis kami terhadap aktivitas operasi dan investasi. Ini merupakan contoh dari perbandingan antara operating cash flow dan net income yang terjadi pada perusahaan-perusahaan. Kami menyadari bahwa fungsi laporan laba rugi adalah untuk mengukur profitabilitas perusahaan selama suatu periode. Laporan laba rugi mencatat pendapatan ketika diperoleh dan biaya ketika terjadi. Tidak ada laporan lain yang mengukur profitabilitas dengan cara ini. Namun, laporan laba rugi tidak menunjukkan kepada kita tentang timing dari arus kas masuk dan keluar, maupun efek operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia untuk kita dalam laporan arus kas yang ditunjukkan secara terpisah untuk aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Irfan Daulay. Selanjutnya, menafsirkan arus kas dan laba bersih. Laporan laba rugi mencatat pendapatan pada saat diperoleh dan beban pada saat terjadinya. Laporan ini tidak menunjukkan waktu arus kas masuk dan keluar maupun pengaruh operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia di SCF. Kedua, arus kas dari operasi CFO memiliki pandangan yang lebih luas tentang aktivitas operasi daripada laba bersih. Ini bukan ukuran profitabilitas. Catatan ukuran bersih baik laba bersih atau arus kas dari operasi mempunyai kegunaan yang terbatas. Kuncinya adalah informasi tentang komponen-komponen pengukuran bersih ini. Next. Laporan akrual akuntansi yang menentukan laba bersih bergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan penilaian. Catatan CFO secara efektif berfungsi sebagai pemeriksa laba bersih, namun bukan pengganti laba bersih. CFO mengecualikan unsur pendapatan dan beban yang saat ini tidak mempengaruhi kas. Next. Selanjutnya ada analisis arus kas. Analisis arus kas adalah proses memeriksa arus kas dan keluar dari bisnis untuk menentukan kesehatan keuangan perusahaan.
Analisis arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, hingga kemampuan untuk memengaruhi jumlah dan waktu arus kas. Ada 3 jenis arus kas. Yang pertama ada analisis arus kas operasi yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya. Ada arus kas investasi yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas investasinya. Ada analisis arus kas pendanaan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas pendanaannya. Arus kas pendanaan dihitung dengan mengurangi pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan dari pendapatan kas dari aktivitas pendanaan. Adapun manfaat analisis arus kas yang pertama untuk membantu untuk memahami kesehatan keuangan ya. Kedua, membantu perusahaan untuk membuat keputusan keuangan. Dan 3, membantu perusahaan untuk menarik investor dan kreditur. Dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan uang tunai, analis harus fokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti apakah penggantian aset dibiayai dari dana internal atau eksternal, apa saja sumber pembiayaan ekspansi dan akuisisi bisnis, apakah perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal, apa tuntutan dan peluang investasi perusahaan, apa saja persyaratan dan pembiayaannya, dan terakhir apa kebijakan manajerial sangat sensitif terhadap arus kas. Next. Di next ya. Selanjutnya ada kesimpulan dari analisis arus kas. Kesimpulan dari analisis arus kas antara lain yang pertama, di mana manajemen menyerahkan sumber dayanya. Kedua, di mana hal itu mengurangi investasi. 3, dari mana tambahan uang tunai berasal. 4, di mana tuntutan terhadap perusahaan dikurangi. 5, disposisi pendapatan dan investasi arus kas diskresioner. Yang terakhir, ukuran, komposisi, dan pola dan stabilitas arus kas operasi. Next. Selanjutnya ada pengukuran arus kas alternatif. Pendapatan bersih ditambah depresiasi dan amortisasi. EBITDA atau laba bersih, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Pengukuran kas alternatif adalah metode untuk mengukur arus kas yang berbeda dari metode yang digunakan dalam laporan arus kas standar. Pengukuran kas alternatif dapat digunakan untuk tujuan tertentu, seperti untuk menyesuaikan arus kas untuk faktor-faktor yang tidak relevan dengan kinerja keuangan perusahaan, seperti inflasi atau perubahan nilai tukar. 2, untuk membandingkan arus kas dari perusahaan yang berbeda yang menggunakan metode akuntansi yang berbeda. Dan 3, untuk mengevaluasi dampak perubahan kebijakan akuntansi atau transaksi tertentu terhadap arus kas perusahaan. Next. Masalah dengan EBITDA. Penggunaan aset jangka panjang yang dapat disusutkan merupakan pengeluaran nyata yang tidak boleh diabaikan. Penambahan kembali beban penyusutan tidak menghasilkan uang tunai. Ini hanya menghilangkan biaya non-tunai dari laba bersih seperti yang dibahas di atas. Kas diperoleh melalui aktivitas
operasi dan pendanaan, bukan melalui penyusutan. Laba bersih ditambah penyusutan mengabaikan perubahan akun modal kerja yang merupakan sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun perubahan akun modal kerja seringkali mencakup sebagian besar arus kas dari aktivitas operasi. Next. Selanjutnya ada kondisi perusahaan dan perekonomian. Meskipun perusahaan yang berhasil dan yang gagal dapat mengalami masalah arus kas dari operasinya, alasannya sangat berbeda. Kita harus menafsirkan perubahan dalam item modal kerja operasi dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi. Kondisi inflasi menambah beban keuangan perusahaan dan tantangan untuk analisis. Next. Selanjutnya ada arus kas bebas. Definisi lain yang banyak digunakan itu FCF sama dengan dapat min perubahan NOA. Laba bersih. Next. Arus kas bebas adalah ukuran kinerja keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk membayar dividen, berinvestasi dalam pertumbuhan, atau membayar utang. FCF dihitung dengan mengurangi pengeluaran modal dari arus kas operasi. FCF yang positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak kas dari aktivitas operasionalnya daripada yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan. FCF yang positif dapat digunakan untuk membayar dividen, berinvestasi dalam pertumbuhan, atau membayar hutang. FCF yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan lebih banyak kas dari aktivitas operasionalnya daripada yang dihasilkannya. FCF yang negatif dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti investasi yang besar dalam pertumbuhan, penurunan penjualan, atau peningkatan biaya. Arus kas bebas adalah ukuran kinerja keuangan yang penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Next. SCF berguna arus kas sebagai validator. SCF berguna dalam mengidentifikasi hasil atau harapan operasi yang menyesat atau salah. SCF memberi petunjuk penting tentang kelayakan pembiayaan belanja modal, sumber kas dalam pembiayaan ekspansi, ketergantungan pada pendanaan eksternal, kebijakan dividen di masa depan, kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran hutang, fleksibilitas finansial terhadap kebutuhan atau peluang yang tidak terduga, praktik manajemen keuangan, dan terakhir kualitas pendapatan. Next. Rasio arus kas khusus. Rasio kecukupan arus kas, ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi belanja modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Jumlah uang tunai 3 tahun dari operasi dibagi penjumlah pengeluaran 3 tahun, penambahan inventaris, dan dividen tunai. Selanjutnya rasio investasi kembali kas, ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan investasikan kembali di perusahaan untuk penggantian aset dan pertumbuhan operasi. Misal arus kas operasi min dividen dibagi pabrik bruto tambah investasi tambah aset lain-lain ditambah modal kerja.
Next. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.